dedikasi yang tinggi untuk kepentingan pendidikan Hasil seleksi PPPK 2023 untuk honorer berdasarkan ranking. Tidak ada passing grade, PG, kecuali untuk pelamar umum. Jika nilai seleksi kompetensi yang tertinggi diraih honorer misalnya 80, maka itulah patokannya, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Sinka, BKN Suharmen kepada jpnn.com, Kamis, 7 Desember 2023. Dia mengungkapkan untuk seleksi PPPK 2023, pemerintah memberikan jatah 80% untuk honorer. Itu sebabnya berbagai afirmasi diberikan kepada honorer agar kuota tersebut bisa terpenuhi. Lebih lanjut dikatakan animo masyarakat yang mengikuti seleksi CAS tahun ini terbilang tinggi. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah pelamar yang membuat akun pendaftaran di portal SSCASN BKN mencapai 2.944.856. Dari angka tersebut, pelamar yang menyelesaikan pendaftaran submit sebanyak 2.411.520. Angka itu kemudian menyisakan 1.853.617 pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS pada tahapan seleksi administrasi. Adapun 1.853.617 pelamar MS tersebut berhak melaju ke tahapan SKD dan seleksi kompetensi, yakni meliputi 725.589 pelamar CPNS, 426.776 pelamar PPPK Guru, 328.219 pelamar PPPK Tenaga Kesehatan, dan 373.033 pelamar PPPK Tenaga Teknis. Pelamar yang lanjut ke tahap selanjutnya akan kembali diuji lewat ujian berbasis Computer Assisted Test, CAT. Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia Andi Meliani Kahar pun menyambut positif kebijakan tersebut. Dia berharap semoga tahun ini banyak afirmasi diberikan pemerintah buat honorer K2 yang sedang berkompetensi mengikuti tes CAT PPPK. Dia menjelaskan saat ini Badan BKN tengah melakukan pengolahan hasil seleksi PPPK terutama bagi instansi yang tidak melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan SKTT. Bagi instansi yang melaksanakan SKTT, pengolahan hasil seleksi baru bisa dilakukan setelah hasil SKTT dari instansi diserahkan kepada BKN. Oleh karena itu, kapan akan diumumkan hasil seleksi? Saya masih menunggu finalisasi verifikasi data peserta yang ikut seleksi, mencocokkan antara berita acara seleksi dengan data kehadiran fisik. Jelas Deputi Suharmen kepada jpnn.com pada 6 Desember 2023. Khusus bagi PPPK Guru, Deputi Suharmen mengatakan masih menunggu ketentuan terkait tata cara penentuan kelulusannya dari Kemenpan RB. Insya Allah masih dalam range waktu itu, Juni 15 Desember 2023, kecuali untuk instansi yang ada SKTT, ujarnya. Dia menjelaskan tidak serentaknya waktu pengumuman karena ada instansi yang menyelenggarakan SKTT. Pelaksanaannya pun baru selesai tanggal 22 Desember. Ditanya berapa instansi yang melaksanakan SKTT dan tidak, Deputi Suharmen mengaku belum tahu karena datanya masih proses konfirmasi. Persetujuan pelaksanaan SKTT dari Kemenpan RB. BKN hanya dilaporkan saja. Jadi, datanya bergerak terus, terangnya. Nah, begitulah informasi terbaru mengenai seputar PPPK terbaru. Informasi ini dikutip dari halaman jpnn.com. Gaji saya dari 300 jadi 3 juta gitu. Itu mungkin ya ada 1.000. Apalagi kepada Bapak Ibu semuanya, adanya kurang. Telat sedikit, ngamuk, telat sedikit, tapi itu namanya ibadah, Pak. Jadi kita menjalankan tugas kita sesuai dengan seharusnya. Yang namanya ibadah itu tidak butuh terima kasih karena catatannya sudah ada dan kalkulatornya nggak akan salah. Jadi kita bersyukur dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Kerjasama kita ini bisa berjalan dengan baik 2 tahun ini dan mau ke 3 tahun ini. Tahun ini lebih sedikit dinamikanya, gitu Bapak Ibu. Kalau tahun pertama luar biasa penuh drama. Bukan begitu ya?
adanya demo aja tiap hari. Kemudian menjelang tahun kedua juga dramanya sangat luar biasa. Mereka tiap hari datang ke kantor Bapak Ibu untuk minta diangkat. Yang P1 untuk segera minta diangkat. Bapak Ibu tiap hari di demo, sama kita juga. Tahun ini alhamdulillah ketika sudah nampak hasilnya, sedikit mulai tenang, kita bisa menjalankan tugas kita dengan tenang dan hampir tidak ada gejolak sama sekali karena kita juga sudah mulai pintar, karena kita sudah ketiga kali menyelenggarakan seleksi ASN P3K. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan bahwa seleksi ASN P3K yang kita lakukan saat ini bersama-sama ya, kalau kita bicara tentang pembagian tugas gitu ya masing-masing di Kemendikbudristek ini, tugasnya mengusulkan informasi, menghitung gitu ya, jangan salah ya, kita menghitung informasinya, mengusulkan. Dasar perhitungannya adalah data Dapodik yang ada di daerah Bapak Ibu semuanya. Jika Dapodiknya belum diupdate ya, maka mungkin bisa jadi salah rekomendasi kita. Misalnya tahun 2021, 2022 kan banyak yang datang marah-marah nih ke Kemendikbud. Kenapa sih kok itu ada gurunya malah diisi, ya nggak ada gurunya, malah nggak ada, pindah ke sana, pindah ke sini. Ratusan surat minta realokasi gitu ya, datang. Itu kita belajar dari pengalaman. Jadi orang yang baik itu selalu belajar dan berefleksi dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sebenarnya kita merekomendasikan, dan rekomendasi itu dasarnya adalah Dapodik. Maka kami terus menghimbau Dapodiknya itu terus diupdate. Karena itulah satu-satunya dasar kita untuk melakukan apapun kebijakannya, termasuk menghitung kebutuhan guru, termasuk rekomendasi penempatannya, begitu, termasuk menghitung tunjangan-tunjangan apapun, itulah dari Dapodik. Termasuk sampai kalau untuk bukan urusan guru, bos dan lain sebagainya dari Dapodik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari rekomendasi yang kita berikan, Bapak Ibu lah yang mengusulkan dan yang mengangkat, gitu ya. Kata kuncinya di situ. Bapak Ibu yang mengusulkan formasinya dan yang mengangkat adalah PPK, bukan Kemendikbud. Oleh karena itu, pada kesempatan sebelumnya kita rekomendasi untuk penempatan dasarnya adalah Dapodik. Ada jeda waktu 2 minggu untuk melihat rekomendasinya itu sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian sebenarnya sih ada waktu jeda dalam 2 minggu itu untuk melihat kira-kira sudah sesuai belum sih. Kalau rekomendasinya di SMP 1 itu ternyata sebenarnya SMP 1 ada gurunya, itu sebenarnya boleh mengusulkan untuk tidak ditaruh di SMP 1 gitu. Tapi saat itu kemungkinan besar proses itu belum dipahami bahwa rekomendasi itu bisa jadi Bapak Ibu bisa mengusulkan tempat yang lain gitu, sehingga dianggaplah bahwa kita yang menempatkan, padahal sebenarnya penempatan itu adalah di Bapak Ibu sendiri. Belajar dari pengalaman itu, maka hari ini kita melakukan sinkronisasi data. Kita sudah menyelesaikan satu tahapan seleksi, di mana tahun ini memang beda. Mengapa beda? Kita juga belajar dari pengalaman. Jadi setiap tahun selesai satu tahapan seleksi, kita melakukan kajian, kemudian melakukan survei kecil-kecilan, kira-kira mana sih yang harus kita perbaiki gitu ya. Tahun pertama kita melakukan seleksi dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap guru non-ASN, baik negeri maupun swasta untuk ikut. Lalu terjadi migrasi besar-besaran, jumlahnya kurang lebih 100.000. Kalau dari tahun pertama 298.000 yang lolos, 100.000-nya adalah guru dari swasta yang lolos, yang mereka harus ditempatkan di sekolah negeri. Karena di Undang-Undang ASN juga mengatakan demikian. Yang namanya ASN adalah pegawai pemerintah yang bekerja di instansi pemerintah. Dan di undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, definisi itu belum berubah. Waktu itu sebenarnya sudah ada keinginan, oh ya sama-sama anak bangsa dipikirkan, boleh dong ditempatkan di sekolah swasta. Waktu itu kami menyarankan untuk
menambah atau merubah klausul definisi itu. Tapi ternyata di dalam undang-undang yang baru keluar itu masih sama definisinya. Nah, sehingga yang tahun pertama yang 100.000 migrasi besar-besaran tadi, lalu kita perbaiki karena banyak sekali demo, keluhan, banyak sekali datang ke kantor kami yayasan-yayasan swasta yang gurunya bagus-bagus pada pergi ke sekolah negeri. Kita tahu guru swasta pasti guru bagus karena kesempatan untuk peningkatan karirnya terbuka, swasta memberikan peluang beasiswa untuk pendidikan sehingga mereka adalah orang hebat dan mereka menjalani sekolah negeri. Lalu tahun kedua melihat masalah tersebut kita lakukan perbaikan di tahun 2022 ya, seleksi 2022 kita perbaiki lagi, guru swasta boleh tapi masuk pelamar umum dan harus ada izin dari yayasan. Begitu. Jadi nggak ada lagi boleh mengendap-endap mengikuti tes gitu. Dan tesnya juga kita lakukan penyesuaian. Kalau sebelumnya semuanya tes pengetahuan, tes menggunakan tes pilihan ganda dengan tes. Lalu tahun kedua kita sesuaikan dengan itu juga karena masukan. Kita orang-orang tua, mengapa harus tes pengetahuan? Kalau guru matematika harus tes matematika lagi. Seharusnya kan mereka cukup dilihat oleh dinas pendidikan, oleh BKD, oleh kepala sekolahnya. Harusnya sudah dilihat nih kompetensinya itu sudah terlihat dari keseharian mereka, dari portofolio mereka. Dan tahun itu dilakukanlah dengan penilaian pengamatan. Ternyata penilaian pengamatan juga banyak juga masukan. Wah, tidak adil, kepala sekolahnya pilih kasih, yang dekat dikasih nilai gede, bobotnya dan seterusnya. Akhirnya kita perbaiki lagi tahun ini. Jadi sebenarnya perbaikan kita lakukan untuk kesempurnaan. Tahun ini kita lakukan dengan SJT. SJT itu Situational Judgment Test, yang mana itu sebuah tes yang mendasarkan pada bagaimana seorang guru menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran yang terjadi di kelasnya. Jawabannya ada kunci jawabannya, tetapi tidak bisa tirunan atau kalau bahasa Jawanya tirunan itu contek-contekan gitu ya, karena masalahnya beda-beda gitu. Jadi di situ ada kasus pembelajaran. Saya seorang guru matematika, pada saat itu terjadi proses begini, tanpa cerita kasus. Lalu disitulah apa penyelesaiannya. Sehingga kalau ada pertanyaan, kenapa nggak ada passing grade gitu? Karena memang nggak ada passing grade. Namanya SJT itu tidak ada ambang batasnya, tetapi pasti ada norma. Kalau ada satu formasi diperebutkan oleh 3 orang, barulah kita melihat norma-norma yang ada di dalam Permen RB sebagai rambu-rambu untuk bisa menetapkan siapa yang akan menjadi lebih dahulu untuk ditempatkan di tahun ini. Jadi perubahan-perubahan itu terjadi bukan karena kita mau berubah, tapi ada upaya perbaikan untuk penyempurnaan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tahun ini juga ada kesempatan pilihan yang bisa diberikan. Yang pertama, kalau pemerintah daerah nggak mau repot gitu ya, cukup dengan CAT berarti bobotnya 100% SJT itu. Kami beri kesempatan bagi pemerintah daerah yang ingin menambah seleksi kompetensi tambahan, mungkin ingin menambahkan tes tertentu yang dianggap penting oleh pemerintah daerah, maka SKT itu mendapatkan bobot 30%. Dan ini baru selesai. Jadi kami memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang mengadakan seleksi tambahan SKT. Karena pada dasarnya dalam seleksi ini kami memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk memilih siapa yang terbaik menurut PPK atau pemerintah daerah, dinas pendidikan, guru terbaik mana yang lebih dahulu mau diangkat. Jadi sebenarnya seleksi ke-3K untuk guru dalam jabatan ini tidak memilih, tetapi prioritisasi berdasarkan jumlah formasi. Jadi karena semuanya pasti akan mendapatkan penempatan, gitu ya. Karena prinsipnya tidak ada orang yang boleh di PHK, bukan?
Tetapi karena formasinya tidak pernah bisa maksimal usulannya, maka siapa yang lebih dulu untuk mendapatkan tempatnya? Itulah yang disebut dengan penempatan, bukan seleksi lagi. Tapi sekali lagi yang namanya ASN itu harus melalui proses. Jadi kalau ada permintaan angkat tanpa tes itu menyalahi undang-undang, gitu ya. Karena di dalam undang-undang ASN disebut bahwa ASN adalah jabatan profesional yang diperoleh melalui seperangkat uji kompetensi. Sehingga inilah uji kompetensi yang kita kerjakan bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, rapat hari ini karena tahun ini kita agak berbeda dengan sebelumnya. Jadi tidak ada lagi sanggah setelah kita tetapkan hasilnya di akhir. Jadi keputusan Bapak Ibu nanti adalah bagaikan keputusan malaikat pencabut nyawa. Karena tidak ada sanggah lagi setelah hasil akhir, maka kita harus amat sangat hati-hati, gitu ya. Amat sangat hati-hati. Jangan sampai gegabah, jangan sampai merugikan orang, karena itu adalah nasib manusia. Kita nggak boleh berzalim, gitu ya. Itulah maka kita lakukan rapat koordinasi pada malam hari ini, sinkronisasi data. Kalau dulu misalnya setelah selesai semua proses, tiba-tiba bisa jadi ini TMS, gitu ya. Karena ijazahnya dianggap palsu atau dan lain sebagainya. Maka mari kita selesaikan di awal. Jadi jangan sampai setelah melalui semua prosesnya orang itu sudah potong kambing, gitu ya, karena dinyatakan lolos, sudah syukuran, sudah kemana-mana, tiba-tiba TMS hanya karena administrasinya dianggap tidak memenuhi syarat, di ijazahnya dilakukan, tanda tangannya kok kayaknya palsu, fotonya kok nggak sama dengan yang ini, fotonya kok kayaknya padahal itu pakai aplikasi fotonya. Nah, sekarang itu coba Bapak Ibu, kan orang jelek jadi cantik kan? Itu karena pakai aplikasi. Loh kok ternyata setelah ketemu nggak kayak fotonya pakai aplikasi. Itu mari kita selesaikan hari ini, supaya nanti begitu tes itu diumumkan, jangan lagi ada yang tidak bisa TMS-nya karena hal-hal administrasi. Kasihan mereka yang sudah syukuran, sudah beli seragam hitam putih, sudah pamit-pamit cari kontrakan di dekat sekolahnya, sudah pamit sama sekolah lama, ternyata nggak jadi, gitu kan, nggak boleh. Jadi maksud sinkronisasi data malam hari ini adalah mencocokkan antara Bapak Ibu semuanya nanti desk to desk bersama dengan data dari Kemendikbudristek, termasuk juga rekomendasi penempatannya. Jadi nanti misalnya dari salah satu provinsi, misalnya dari Nusa Tenggara Timur misalnya, kita ada rekomendasi penempatan. Ini kan sudah ketahuan nih kira-kira formasi yang diusulkan sekian ratus, rekomendasi kita di satuan Sadik ABCD. Nanti Bapak Ibu juga melihat datanya. Oh bukan, Sadik ini ada gurunya. Oh enggak, data kita nggak ada kok ini buktinya. Nanti ada kata sepakat di dalam sinkronisasi data tersebut, sehingga keputusan itu sudah final, sudah sepakat ya antara Bapak Ibu dan kita, sehingga nanti tidak ada lagi setelah keluar keputusan saling menyalahkan. Ini bukan keputusan kami kok, itu Kemendikbudristek yang memutuskan. Sana data ke sana, proteslah ke sana, demo. Jangan. Jadi kita selesaikan secara ada di hari ini melalui rapat koordinasi sinkronisasi data, supaya semua urusan administrasi sampai rekomendasi penempatannya beres. Yang tidak kita koordinasikan adalah hasil tes, karena hasil tes itu diolah oleh sistem. Itu nanti sudah ada hasilnya, tapi kita akan mengkoordinasikan data-data yang sudah ada. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa seleksi yang kita lakukan ini harapannya adalah tahun depan itu tahun terakhir seleksi ASN P3K kita. Kita juga sudah menghitung kebutuhan untuk tahun depan ya. Tahun depan ini kebutuhan kita 601.000. Berapa Mas? 300.
Ya, tahun depan ini kita tinggal 300.000 lagi loh Bapak Ibu. Setelah itu kita sudah terbebas dari urusan guru honor. Ya, yang sekarang ada di satuan-satuan pendidikan kita itu 500.000 di sekolah negeri ya. Kalau di sekolah swasta kan namanya bukan guru honor, tapi guru tetap yayasan (GTY). Yang kita sebut guru honor itu adalah guru non ASN yang ada di sekolah negeri. Sekarang jumlahnya itu 500.000. Jika berkurang 298.000 tahun ini terangkat, maka jumlahnya kan tinggal 200 ribuan. Nah, 200 ribuan itu tahun depan kita mengusulkannya 300.000. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa sih ini kok kami nggak diangkat-angkat? Kok urusannya cuma P1 saja? Memangnya kita ini nggak butuh penempatan, gitu ya? Kita tahun depan ada 300.000 formasi dan sisanya hanya tinggal 200. Otomatis nanti selisihnya akan diisi oleh fresh graduate melalui BPG Rajabatan. Jadi mari kita tuntaskan tahun depan dengan penuh semangat 45 tahun pengabdian kita satu periode ronde pemerintahan ini, sehingga kita meninggalkan legacy yang luar biasa untuk orang-orang yang akan terus mendoakan kita sampai anak cucunya, karena mereka sekarang sejahtera. Kalau ingat, ya, kalau ingat. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita hanya akan seleksi P3K mulai tahun 2025. Itu per tahun kira-kira hanya 60 ribuan. Dan 60 ribuan itu hanya mengganti guru-guru pensiun. Guru-guru pensiun itu yang anggarannya pasti sudah tersedia di tempat Bapak Ibu semua, karena anggaran guru itu kan akan diganti oleh guru-guru baru. Jadi tinggal mengganti guru-guru pensiun. Kami berharap tidak ada lagi rekrut, dan tidak boleh ya merekrut guru honor, karena kami akan menyiapkan guru-guru baru itu dengan lulusan BPG Prajabatan yang sekarang sedang kami siapkan untuk mengisi guru-guru seleksi P3K di tahun 2025. Jadi 2025 sekarang kita sudah siapkan Bapak Ibu semuanya. Dan tahun 2024 juga kita sudah akan siapkan namanya ruang talenta guru. Ruang talenta guru itu yang kemarin Mas Menteri bilang marketplace, tapi ini baru database saja, sehingga nanti Bapak Ibu itu aman dari segala macam tuduhan KKN di tahun politik, karena hanya orang yang eligible saja yang boleh diangkat jadi P3K. Kalau sekarang kan tahun-tahun politik itu tahun-tahun mengerikan. Itu ya, nitip 1, nitip 2, ASDP, anak saudara perempuan, gitu ya. Ini nanti tahun depan insya Allah Bapak Ibu aman jika Bapak Ibu istiqomah, karena di situ ada ruang talenta guru, isinya hanyalah orang-orang yang sudah lolos seleksi masuk ke situ. Kalau ASDP masuk ke situ boleh, asal sudah lolos, anak saudara dan ponakan boleh, tapi sudah lolos seleksi itu boleh dipilih. Jadi di luar itu tidak boleh. Itu membantu Bapak Ibu semuanya supaya terhindar dari bentuk-bentuk KKN yang tidak bisa ditolak kalau itu sudah jadi pejabat di daerah. Gitu kan ya, kalau jadi pejabat itu kalau sudah ponakan minta nangis memang bisa nolak Bapak Ibu. Nah, kalau enggak, saya bilang bisa nak, tapi masuk dulu di ruang talenta ya, gitu. Kalau masuk di ruang talenta Bapak bisa bantu. Itu artinya memang sudah seharusnya masuk ke ruang talenta guru. Nah, selain ruang talenta guru, jadi kami ini sebenarnya sedang menjalankan visinya adalah supaya profesi guru itu menjadi profesi yang favorit, membanggakan, bermartabat, dan terhormat. Makanya kita susah payah ini merekrut guru P3K supaya di daerah Bapak Ibu para generasi muda mau menjadi guru. Karena apa? Kalau yang jadi guru hanya sisa-sisa laskar pajak, orang yang di sana nggak diterima, kerja apapun, bahkan jadi Grab aja nggak bisa, nggak punya modal beli mobil, akhirnya jadi guru. Bayangkan nanti masa depan daerah Bapak itu akan dititipkan pada orang-orang yang tidak kompeten mendidik anak-anak kita.
Maka visi yang paling penting adalah yang jadi guru itu adalah orang-orang yang terbaik. Maka profesi guru harus kita buat membanggakan, terhormat dan bermartabat. Caranya bagaimana? Mereka menjadi ASN, mendapatkan gaji yang layak, terhormat, sehingga dia hanya fokus pada pengembangan kompetensinya dan fokus pada pembelajaran terhadap anak didiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini nanti kami juga akan sampaikan bahwa ini Permenpan RB sudah ada peraturan ya, Permenpan nomor 20 tahun 2023, dan sekarang sedang menyusun turunannya PP Manajemen ASN. Di dalam manajemen Permenpan tentang ASN tersebut, di situ banyak informasi baru yang bisa kita jadikan rujukan untuk transformasi ASN. Nah, sejalan dengan adanya transformasi ASN tersebut, Kemendikbudristek juga sudah menjalankan transformasi guru, yang mana di sini nanti tim saya akan memaparkan tentang seperti apa transformasi guru yang akan diluncurkan di bulan ini. Mengapa kami sampaikan di